seorang tokoh nasional yang namanya tercatat dalam sejarah. Dan dalam menghadapi tuduhan, ia tampil bukan sebagai korban, melainkan sebagai satria. Satria sejati bukan yang paling keras bersuara, tapi yang paling tenang menghadapi badai. Dan badai ini, fitnah, hasutan, provokasi, dihadapi Jokowi dengan sikap yang sangat khas. Tidak reaktif, tidak kalap, tapi taktis dan terukur. Ia tahu kapan bicara, kapan diam, dan kapan mengambil tindakan. Ketika ia bilang, tak ladeni, itu bukan berarti ia lari. Justru, itu artinya ia sedang mempersiapkan langkah serius. Mengajak semua pihak masuk ke forum resmi pengadilan untuk membuktikan siapa sebenarnya yang berkata benar dan siapa yang hanya pandai mencaci. Ada perbedaan besar antara ruang diskusi intelektual dan kerumunan massa yang berteriak tanpa etika. Sayangnya, sebagian orang lebih suka memancing emosi di pinggir jalan ketimbang menempuh jalur hukum yang sah. Mereka berkoar-koar soal kebenaran, tapi enggan menguji bukti di pengadilan. Mengapa? Karena mereka tahu di pengadilan narasi harus ditopang bukti. Di jalanan cukup dengan emosi. Pernyataan Jokowi yang memilih forum hukum adalah ajakan untuk kembali ke akal sehat. Sebuah ajakan untuk mendidik publik bahwa kita tidak bisa terus membiarkan tuduhan dilontarkan tanpa tanggung jawab. Kita butuh ruang yang netral, terhormat, dan terukur. Itulah pengadilan. Dan itulah forum yang dipilih oleh seorang negarawan sejati, bukan karena terdesak, tapi karena ia menghormati hukum dan publik. Ada garis yang tidak boleh dilintasi dalam perbedaan pendapat, tapi hari ini garis itu diinjak-injak. Teriakan gantung Jokowi bukan lagi bentuk kritik, melainkan bentuk kebencian yang sudah membusuk. Ini bukan debat ilmiah, ini ancaman yang mengarah pada kekerasan. Dan publik tidak boleh diam. Karena jika kita membiarkan satu orang dihina dan dituduh seenaknya, maka siapapun bisa jadi korban berikutnya. Para penyebar fitnah ini bukan sedang memperjuangkan kebenaran. Mereka sedang membangun panggung untuk ambisi pribadi. Mereka mengorbankan reputasi orang lain demi popularitas murahan. Dan Jokowi dengan satu kalimat sederhana, tak ladeni, menampar balik semua kebusukan itu. Bukan dengan tangan, tapi dengan sikap. Bukan dengan makian, tapi dengan keyakinan yang bulat bahwa kebenaran tidak perlu teriak-teriak di pinggir jalan. Sudah cukup. Terlalu banyak energi bangsa ini dihabiskan hanya untuk meladeni orang-orang yang menjual sensasi murahan atas nama gerakan rakyat. Padahal yang mereka gerakan bukan rakyat, tapi emosi publik yang mudah terprovokasi oleh kepalsuan yang dibungkus dengan dalih keberanian. Ini bukan perjuangan moral, ini adalah parodi kegagalan logika. Dan Jokowi tidak sudi jadi bagian dari sirkus itu. Mengapa tak ladeni itu penting? Karena kita sedang hidup di era ketika kebohongan bisa viral lebih cepat daripada klarifikasi. Ketika yang paling berisik dianggap paling benar, tapi Jokowi memilih jalan sebaliknya. Ia tidak ikut masuk ke ring tinju kotor itu. Karena dia tahu, kalau dia ikut masuk, yang kalah bukan hanya dirinya, tapi marwah negara, wibawa jabatan presiden, dan akal sehat bangsa. Ini bukan semata soal pribadi Jokowi. Ini adalah soal bagaimana bangsa ini menjaga standar etika publik. Kalau seorang presiden bisa dituduh sembarangan, diseret-seret dengan isu murahan, seperti ijazah palsu tanpa bukti sahih, maka siapapun di negeri ini bisa jadi korban berikutnya. Hari ini Jokowi, besok bisa saja Anda.